Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rahayu. Perkenalkan Bu, nama saya Eko Saputro, tapi Bapak Soleh dan teman-teman seniman memanggil saya Puput. Saya boleh bercerita sedikit. Pada intinya saya ingin bercerita supaya Ibu periksa. Saya lulusan dari ISI Surakarta, jurusan pedalangan tahun 2011. Saya lulus. Saya asli dari Batu. Begini Bu yang ingin saya sampaikan. Menurut yang saya ketahui, di Batu setelah mbah-mbah dalang sudah murut atau sudah sedo, itu terjadi vakum yang panjang sehingga tidak ada bibit dalang lagi. Kebetulan alhamdulillah saya merasa oleh Tuhan ditandur di Batu, sehingga sejak kecil saya sudah dalang dengan membuat wayang sendiri, hingga akhirnya saya sampai singkat cerita dapat berkuliah di Solo. Yang ingin saya sampaikan di sini, entah apa yang membuat saya sehingga begitu mencintai budaya, terutama wayang, gamelan. Setelah saya lulus dari Solo, saya tergerak hati saya untuk menularkan ilmu saya, karena pada waktu itu yang ada di Batu hanya seniman-seniman sepuh, dan nuwun sewu itu notabene seniman otodidak, sehingga saya ingin sekali menularkan ilmu saya. Sehingga di tahun 2010 sebelum saya lulus, saya sudah membentuk sanggar dan saya menghimpun banyak anak-anak muda SMP, SMA, dan itu sanggar saya beri nama KML atau singkatan dari Krido Manggolo Laras, dan itu satu-satunya yang ada di Batu waktu itu untuk perkumpulan atau sanggar anak-anak. Sebelumnya belum pernah ada di Batu seperti itu. Dengan memang berat, uri-uri budaya itu memang sangat berat dan memang butuh probeo, pengorbanan waktu dan macam-macam. Saya konsisten terus sehingga alhamdulillah adik-adik saya yang waktu mula-mula sekarang sudah pinter ngerawit, ada juga yang bisa dalang. Di sini yang saya ingin sampaikan bagaimana susah payahnya untuk menghidupi seni itu sendiri, kemudian kontribusi saya kepada seni sampai detik ini pun saya juga diberi kesempatan untuk mengajar di SMA Katolik di Batu, namanya SMAK Yos Darso Batu. Dengan ini saya merasa ada celah untuk lebih menyuntikkan atau transferkan kebisaan saya lebih-lebih wayang dan gamelan di dalam sekolah tersebut, sehingga Boso Jowo seni budaya saya masuki atau menjadi intra itu adalah pelajaran gamelan atau karawitan dan wayang. Itu sejak saya mengajar tahun 2011. Jadi saya lulus langsung diminta oleh kepala sekolah bulan suster. Sampai detik ini di SMAK tumbuh subur wayang dan gamelan. Kembali ke sanggar saya, 10 tahun sejak berdiri, tetap saya uri-uri meskipun dengan susah payah, meskipun kadang tidak ada yang nanggap. Saya wayangan sendiri Bu di sanggar. Sampai Covid kemarin pun saking judeknya dengan tetap berpijak kepercayaan pada Tuhan, saya juga mengadakan selamatan untuk rekae menika ngilangi corona, katanya pulau wayangi sendiri dengan biaya sendiri. Kemudian kemarin kebetulan ada momen 17 Agustus, kemudian ulang tahun sanggar juga suro juga begitu, saya mengadakan wayang sendiri, saya dalangi sendiri untuk dijadikan perekor saja. Selama 10 tahun ini pun nuwun sewu, kula kok mboten nawon-nawon pemerintah Batu mboten, tapi pada kenyataannya sentilan sedikit atau nuwun sewu
gatekne niku nuwun sewu tidak pernah saya rasakan. Jadi selama 10 tahun ini tetap saya berjuang sendiri. Kemudian momen yang paling besar tahun kemarin adalah Hari Wayang Nasional, Bu, yang baru saja disahkan oleh Pak Jokowi. Hari Wayang Dunia sebetulnya sejak tahun 2003, namun untuk Indonesia atau Hari Wayang Nasional baru tahun kemarin, yaitu 7 November. Dan sanggar kami KML di Kota Batu mengadakan HWN yang pertama kali, dan itu dibiayai oleh saya sendiri dengan dibantu beberapa teman. Seumpama di persentase ya 90% nun sewu saya, kemudian 10% dibantu oleh dikurangi didik dan aku bengi-bengi nemen. Oh iya, inti poinnya ya. Inti poinnya. Ini untuk dijadikan preso Ibu. Mungkin di Batu itu ada yang seperti saya dan sanggar saya, mungkin Ibu saged atau saged Krido Manggolo Laras. Krido Manggolo sudah diterus. Krido Manggolo Laras. J, baik. Pekaten Bun, kang saged kulaturaken matur nuwun, sugeng dalu, nuwun rahayu. Waalaikumsalam. Rahayu. Om Ulun Basuki Langit. Bunda yang terhormat, luar biasa Bunda. Kita sering ketemu, tapi kali ini dalam pengabdian Bunda betul-betul masih terasakan. Di sini kami tidak bercerita Bunda. Seniman-seniman yang saat ini rawuh wonten Padepokan Mangundarma ini adalah mereka profesional semua. Kalau diceritakan masalah seniman yang memang tidak dilakukan lagi, tetapi inilah yang penting. Momen ini bagi saya adalah pada saat ini mulai April sampai saat ini ya. Mereka-mereka yang mencari jasanya panguripane, pangupo jiwoni teko seni dan budaya, inilah yang macet. Banyak limpangan mereka sambat ngalor ngidul. Ada juga yang bertahan hidupnya di budaya. Mereka tidak sampai ngamen seni budayanya, tidak ngemis budaya. Tetapi banyak 80% karena dengan kondisi pagebluk corona ini, dulur-dulur saya yang tidak ada di seniman dan di budaya ini sangat luar biasa prihatinnya. Lu ujuk-ujuknya Bunda, dalam kondisi ini ada bagian dari pemerintah, pembagian istilahnya adalah bantuan imbas dari corona. Kriterianya mereka benar-benar, tetapi kami sangat mengkritisi Bunda itu, bahwa di situ adalah kriterianya yang miskin. Nah, bagi saya itu salah Bunda, sasaran. Bahwa imbas corona adalah seperti mereka pangupo jiwoni teko seniman ini semua. Ini jelas kalau sudah itu tidak ada yang sekarang dilarang ya, kerumunan Bunda. Berarti ada tontonan hiburan, apalagi Pak Marsam menuduhkan orang mungkin Pak Marsam tertentu saat ini lek wayang iso, soalnya di Besan ini iso lungguh ditoto. Pemane konco-konco jaranan Bunda, macet. Inilah yang dimaksud korban dari imbas COVID-19. Nanging ono dum-duman yang tadi itu sasaran sama sekali dari seniman budayawan tidak tersentuh, terabaikan. Jadi saya datang ini adalah mumpung ono Bunda. Bunda tahu, saya juga ngerti, sering kita ritual Bunda, sering donga rumiyin wonten gedung koperasi jenengan. Inilah saya menyampaikan. Karena apa? Bunda sekarang adalah menangani yang di sini. Bunda sudah menyatu jiwanya, otomatis memperjuangkan teman-teman ini. Raswe mijet poin ngeranti Bunda. Inilah harapan kami. Saya tidak akan bercerita teman-teman yang seperti tadi, otomatis. Tapi yang otomatis sekarang untuk hidupnya Bunda. Pemerintah cuma disiplin, protokoler,
masker, cuci tangan. Ning kalau seniman ini nggak bekerja, Bunda, nggak ada bantuan, itu sama saja, Bunda, korban meninggal. Soalnya keren, Bunda. Nah, inilah harapan kami. Kami juga bengok datang jenengan kemauan, Bunda. Saya protes juga kepada yang lainnya. Karena apa? Jenengan priantun sejarah dari muridnya, mahasiswinya Pak Habib Mustafa yang sangat luar biasa. Ada Mas Lutfi tadi juga, atau Kang Daimo lah. Ini sangat mengerti sekali. Jadi harapan kami itu bahwa ngotot yopo ini bener usaha yopo ning Indonesia Jawa kuwi ora lepas teko budaya. Nah, budaya itu tidak mentari didelok tari, seni rupa dan lainnya. Budaya juga kehidupan budaya, Bunda. Nek iki dilalekke pemimpin dan lainnya, mokal, Bunda. Corona akan pergi. Nah, disinilah peresapan kami, sehingga kadang-kadang yang saya pikirkan, Bunda. Kenapa? Ya lek isuryo sing urip golek. Sekarang saya juga tadi yang diterangkan sampah, Bunda, wis aku tak ngurusi sampah sing ora direken wong. Jadi kami mohon maaf, Bunda, kami mendirikan KSL, Bunda, mengelola sampah yang dengan maksud. Sehingga tak pikir yo pemulung-pemulung, Bunda, nanti sampah dengan layak mereka biar hidup saat ini gitu. Nah terus seniman ini yo opo, Bunda? Makanya, Bunda, saya saat ini yang lebih cepat, Bunda, tolong, Bunda, diusahakan sehingga ada di situ seniman bantuan, bukan dari yang lain, Bunda. Nuwun sewu, di sini ada dari teman-teman Pak Guspan Jibromo Semeru, itu aja sudah terpikirkan, wis pernah menerima, Bu, semuanya itu ora tapi sudah ada suara. Tapi seniman, Bunda, ini yang pertama, Bunda. Yang kedua, Bunda, ngapunten, sudah biasa kalau wis wayahe koyong ini ki wis wancine pemilihan ini, Bunda. Seniman budayawan pada direken koyok dianak mas kaning mek butuh teko tenagane, Bunda. Saya nasai dari Jabung. Intinya dari semua permasalahan kebudayaan kita adalah carut marutnya data kebudayaan. Itu satu. Terus dua, keperpihakan. Nah, itu. Jadi tadi ada dicontohkan Pak Marsam yang udah menasional. Apa ada datanya di pemerintahan kita? Akhirnya mereka nggak terapresiasi. Data grup kesenian apakah ada? Mungkin ada tapi nggak terupdate. Itu permasalahan yang sangat vital di kebudayaan kita saat ini. Terus kurangnya keperpihakan pemerintah pada seni budaya, seperti yang Pak Suryo sampaikan tadi, berpihak ketika seakan-akan berpihak ketika akan ada apa ono butuhe seperti itu. Cuma dua itu aja yang saya ingin sampaikan. Terus tentang koperasi, memang saya dari rumah sudah punya angan-angan. Kalau mungkin seni budaya di Kota Malang atau Malang Raya ini punya koperasi yang tadi bisa istilahnya koperasi jasa, tapi tidak tentang jasa saja, karena produk-produk budaya di Malang Raya ini sangat melimpah. Salah satu contoh topeng, di kebudayaan topeng itu bisa topengnya, bisa rapeknya, bisa gongsengnya, itu menjadi apa istilahnya, bisa menjadi istilahnya lek wong atene angko apa ya, souvenir atau bisa menjadi apapun, cindera mata. Itu kalau dikelola secara berkelompok, mungkin Semalang Raya punya koperasi seni budaya sendiri yang mewakili anggota dari
dari apa istilahnya Semalang Raya itu akan sangat ciamik itu. Mungkin bisa Cak nasai lak wong enom ae, ciamik soro ta. Waalaikumsalam. Bangakan nami kula Budi Utomo saking Gelagah Dawa. Kula niki mulai derek wayang topeng itu mulai tahun 75. Yang tadi neruskan Mbah Kalimun. Mbah Rasimun. Mbah Rasimun. Kula niki generasine Mbah Rasimun. Nggih niki nggih istilahnya ajang wadul. Nggih pangapunten sadèrèngipun. Derek ngurusaken sikil anu pareng nggih. Tambah sir masa utak. Monggo. Mulai singen zamane sanggaripun Mbah Rasimun niku naminipun Sri Margo Utomo ngantos kula milai tahun 2000 ngantos menika kantos nami Sanggar Seni Sitotomo. Alhamdulillah mulai tahun 75 ngantos menika dereng nate angsal bantuan sama sekali saking Dinas Pariwisata. Nggih mugi-mugi kanthi wonten Ibu menika saged nyambung napa ingkang dados kayuane kanca-kanca saking Bagato. Nggih ngoten mawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Suryo, saya waktu penyerahan putrane sakit kayak sempat delok ning grup. Saiki aku ora tau inceng-inceng grup soalnya urusan Indonesia Raya iki wakeram. Jadi grup-grup yang pada posisi yang rada guyonan ora tak delok sih. Tapi grup-grup yang ini penting-penting baru saya prioritaskan. Ini nggih matur nuwun masukannya. Tetapi yang pertama tadi saya tak berusaha dulu ya. Saya tak berusaha dulu, nanti kalau misalkan saya punya space untuk usaha itu, siapa yang bisa punya saya minta tanggung jawab untuk mengumpulkan KTP. Biasanya soalnya itu dimintain KTP. Kalau misalkan ya saya mau ngomong nanti, entah ngomong sama provinsi, entah ngomong sama Kabupaten Malang, kali ini untuk bantuan untuk seni, para pekerja seni, kan belum pernah ya. Oke, cuma di data. Ya nanti, ya boleh. Oke, nanti hubungi Mas Anies ya, biar Mas Anies yang ngurusin khusus urusan para seniman dengan Mas Anies nanti. Jadi untuk hal-hal yang bisa saya koordinasikan terkait dengan itu, saya tak ngincang Pak Sekda Provinsi. Nah, iki foto iki oh ya, saya punya ada video nih nanti di situ. Saya tunjukkan pada beliau, ini loh komunitas yang belum pernah sama sekali dapat. Ngono ki lek dikelompok ning napa jumlahe pira kira-kira? Kathah nggih. Nek kathah berarti sing kelompok kene ae ngono ya. Malang Raya aja, maksud saya ya yang di Malang loh, yang belum sempat kesentuh sama sekali. Ribuan ya. Ya komunitas yang sudah dimiliki aja mungkin ya. Jadi yang itu saya berusaha, nanti saya kontak ke Pak Sekda Provinsi. Mudah-mudahan space itu masih ada sampai sekarang. Nanti kalau misalkan belum ada, ya aku kontak konco-koncoku sing kira-kira peduli, yang sekarang usahanya sudah membaik kembali dan peduli dengan para teman-teman. Urusan yang kedua, nyun sewu, saya kan gak ikut pilkada, jadi aku mengerini gak ngomong pilkada kan. Nek tapi terserah penyenengan. Nek pengen misalkan urusane gampang yo, berarti sing calonnya karo aku, lah ngono ah. Ya karena aku pengen ngono toh. Kenapa? Karena kalau calonku tadi aku kan iso ngetak. Wong aku sekretaris DPD. Kereng iki. Kadang ngetak tenanan. Begitu. Jangankan cuman urusan bupati, setingkat menteri budal ini saya ya bisa kok ngurus kayak gitu-gitu. Artinya kalau yang lain kan memang bukan tidak sejalur dengan saya. Jadi misalkan aku ngantri, yang ngantri dawa ngono. Lagi aku iso terobos terus iso. Jadi tidak ingin mengarahkan, tapi nek penjenengan kerso, dan saya memang minta
kepada calon saya ini, nek awakmu pengen oleh dukungan dari saya secara penuh, saya minta urusono kebudayaan di Kabupaten Malang. Saya bilang begitu memang. Jangan pernah ditinggalkan mereka. Ojo mek digawe tunggangan politik. Mari dibuat. Karena selama ini saya ngerumat teman-teman kebudayaan ya yang bisa terjangkau tangan saya. Tangan saya kan ya mek 5. Ora dawa gede ngono. Lah iki tangan mek 5 ya. Ya kemarin itu siapa? Cak Soleh, Mas Ardi, Bu, konco-konco seniman Ibu kuatas ya wis nyadi gawon anu kayak nong ini dalang-dalang di dalang-dalang yang sepuh-sepuh itu dikirimi sama Ardi itu dari rumah saya bikin-bikin. Nggih, matur nuwun. Terus Cak Nasai, ya kuwi mau memang benar-benar teman-teman nanti saya asesmen dulu nggih. Panjenengan iki karepe opo? Nek malam hari ini saya nggak bisa memutuskan, tetapi kelihatannya ada keinginan untuk membentuk itu. Nah, biar saya asesmen dulu orang-orang tim saya di koperasi, tak biar ketemu sama penjenengan, tokoh-tokohnya aja. Kok karepe piye, seperti apa karepnya gitu, sehingga kemudian nemu satu titik. Karena para seniman ini kan saking alus pikirannya dan pinter, akhirnya di kelompoknya podo pinternya akhirnya gak so ketemu malah. Karena kabeh podo pinter. Nah, maka dibutuhkan pengait. Nah, pengait inilah yang kita buat, yaitu tadi itu misalkan sebuah lembaga ekonomi menaungi para seni, tujuannya untuk bisa membuat teman-teman koperasi itu kan menolong diri sendiri secara bersama-sama. Nolong awake dhewe gak iso, tapi bareng besak konco. Akhirnya bisa. Kalau melihat proses saya membangun koperasi-koperasi itu yang saya bangun itu ya dari ngobrol-ngobrol ngene iki, teko wong usul, teko tapi selalu saya tanya, ada nggak orang yang memang betul-betul mau ngurus? Nek ono cirine mek telu tok butuhe. Kober ngendi waktu. Bener iku jujur. Terus pinter ya, jadi gak perlu pinter teman-teman. Yang penting telaten. Ini aja 3 ini syaratnya. Kober ngendi waktu. Lah iki kudu ono nyisene waktu. Kemudian bener jujur. Karena kalau sudah bicara uang, kalau nggak jujur, wassalam. Gitu, maka nanti ada manajemennya yang mesti diperbaiki. Saya ini kan ahli manajemen publik, tapi juga ahli manajemen koperasi. Nah, seluruh yang jadi-jadi itu yang dari tangan saya, ya saya bilang manut nggak be aku, begitu. Aku sudah pengalaman dadi, nek sampean dorong, nek sampean pengen dadi manut karo aku. Tapi saya asesmen dulu. Asesmen itu menelaah apa sih sakjane sampai di SWOT gitu asesmennya, kekuatannya apa, peluangnya apa, hambatannya apa, kelemahannya apa. Nah di 4 hal ini kemudian nanti kita rangkum untuk bisa merumuskan sakjane kemauannya ngene iki. Kalau sudah begitu ketemu penyakitnya, ketemu kelebihannya, itu bisa nanti saling dilengkapkan gitu. Nah tinggal saya butuh itu tadi sing gelem ngurusi. Sing gelem ngurusi itu syaratnya 3 tadi itu. Nek anjane ono sing gelem ngurusi, saya akan mau untuk, bukan masalah mau, saya akan lanjutkan aspirasi penjenengan untuk bisa mewujudkan itu. Itu luar biasa loh kalau terwujud. Nah saya gelem. Siap juga ya Mas ya. Asmane sapa Mas penjenengan? Mas Walik ya. Oke. Ya bocana saya. Koncone Ati. Oh koncone Ardi, grup koncone Ati. Ya, mudah-mudahan kita di Padepokan Mangun Darmo ini bisa menelurkan sebuah follow up yang baik. Yang jelas, nek ada sekarang ini paguyuban sing duwe NIK nomor induk ya. Lalu itu resmi, misalkan ke depan mau minta bantuan gamelan, saya bisa menghibahkan.
kampungan Mas? Nah, Kemenkumhamnya diuruskan kalau gitu. Sudah punya. Paguynya namanya apa? Yongki Cagar Budaya. Oke, tapi itu nanti untuk kepentingan umum loh ya. Oh iya. Liwate penjenengan tapi digawe kabeh bolo-bolo, iso? Jelas. Kudu ngono soalnya. Jelas. Kalau nggak gitu nanti dipek Mas Yongki dhewe. Aku kan ngomong dengar pae daripada ngomong nang buri, ya kan? Ngomong ning ngarep supaya nanti itu penerima hibahnya sanggarnya Mas Yongki. Tapi kemudian penggunanya seluruh seniman. Nah, anak tempatnya Mas. Ada. Di mana? Di Jati Barat Padepokan. Oh, sip. Padepokan bambu apa jembatan bambu? Nek jembatan bambu kan jembatan batu, batu kok bambu. Terus pengira tak keplasak-plasak nih modelnya. Jadi oke, Mas Puko nanti dicatat ya. Insya Allah nanti bisa kita ke depan kita hibahkan. Oh aku yang dowe cita-cita ngono kuwi. Cuma sing ngerti awake iki lho sapa ngono kuwi. Sampai kayak begitu. Sapa iki sing ngerti wae iki yo? Siap kok enggak panggonane, siap kok enggak lembagane, siap kok enggak lek ana lembagane siap, panggonane siap, lembagane ana engko tempate gak ono. Ya kan susah juga. Kalau seperti ini tempatnya ono iso duweke nek kene misalkan. Nah itu juga nggak apa-apa, bisa. Wong saya sudah kok menghibahkan gamelan-gamelan begitu itu ke beberapa komunitas. Di SBW itu gamelannya kan dari saya juga itu. Gitu. Sampai bisa melahirkan penari. Kalau penjenengan kan melahirkan penari muda, aku gak melahirkan penari sepuh. Umur 70 sik menari. Akhirnya ya rada tuyuk-tuyuk wong 70 ya. Tapi kan lumayan beliau-beliau mengaktualisasi dirinya di usia segitu masih bisa menari. Sewenenge setengah mati menari dengar Pak Menteri. Wow. Lek sing nom-nom kan sik kenting-kenting. Bahasan sing 70 kan ya wis mlumpuk ah. Wong 70 pisan. Jadi itu saya kira saya sudah memahami dan mengerti seluruh kemauan teman-teman semua. Ki Suryo saya berusaha ya. Tapi nanti saya kabari, tak carikan celah-celahnya dari mana. Mungkin kalau toh pun bisa, tidak bisa terus-menerus kayaknya Ki Suryo. Tapi minimal pernah sekali aja ya. Nah, tak berusaha ngomong sama Pak Sekda Provinsi, barangkali masih ada di gudangnya provinsi sana yang belum terbagikan. Kan emang juga ternyata banyak yang belum dapat. Berarti bener iku mau ya Mas Bambang ya. Bener iku mau sing kono. Banyak yang merasa tidak ada bantuan itu. Itu di survei ada bunyi gitu tadi. Nah, urusan gamelan ngoten Mas, nggih. Urusan koperasi kita telaah dulu, saya diskusikan dengan tim saya dulu. Nanti teman-teman yang beberapa orang yang memang karep tadi itu bisa ketemu di rumah juang sana, ketemu dengan tim saya yang urusan koperasi, biar kemudian bisa dirumuskan bagaimana memulainya. Saya kalau sudah mulai, pasti saya mulai dan saya teruskan sampai selesai. Itu kebiasaan saya nggak mau meninggalkan pekerjaan di tengah jalan. Kalau sudah saya nggak sanggup ya tak tutup. Nah itu yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam hari ini di Padepokan Mangundarma, cita-cita panjenengan untuk punya koperasi bisa berjalan dan terwujud. Ngaten nggih? Saya kira itu yang bisa saya diskusikan bersama panjenengan. Matur nuwun, kita sudah bersama-sama. Mari kita tutup pertemuan ini dengan nembang bersama ilir-ilir ya. Mesti iso kabeh kan lah ilir-ilir. Mosok ora iso. Iso kan? Panjenengan sing sing mimpin ilir-ilir. Padalang. Ayo ilir-ilir padalang. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh kemanten anyar, tak sengguh kemanten anyar, bocah anom, bocah
jangan penekno blimbing kuwi lunyu ya penekno kanggo masuk tata tira kanggo masuk tata tira kumitir pedha ing pinggir jumatana kanggo sepo mangko sore mumpung padha remulane mumpung jembar kalangane ya hore matur nuwun.